Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi di Limus Tanya Sineas. Kali ini kita bersama salah satu sineas dari FTVB, yaitu Sita Diani Puspa. Kita langsung saja bertanya ini pada Limus Tanya kali ini, saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai perempuan yang menjadi sutradara di film. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak film yang disutradarai oleh Sita? Silih sudut soal film ya, perkara di koprok, perkara ini 6 meren. Nah, Sita kan perempuan. Bagaimana cara Sita untuk mendirect atau mengarahkan para aktor yang mana laki-laki dan para kru juga yang didominasi oleh laki-laki? Ada digodain. Bercanda. Apakah ada treatment atau cara khusus untuk mereka? Gak gimana-gimana, karena dari kecil juga terbiasa dibawa sama ayah aku ke lingkungan yang banyak bapak-bapak dan banyak laki-laki. Jadi berkomunikasi dengan jantan tidak sesulit itu untuk aku. Terus juga paling ya aku cari tahu lebih tentang apa yang biasanya dunia cowok atau laki-laki sukai. Itu buat topik untuk bonding biasanya. Kalau dengan talent terutama kayak waktu itu lagi happeningnya Timnas. Nah, aku nonton juga tuh atau bola Persib buat topik obrolan. Sama kalau waktu itu zaman-zamannya di Koprok tuh bola lah waktu itu. Aku nonton juga biar tahu. Terus aku ngobrol sama mereka gitu tentang itu. Jadi mereka tuh kayak ada interest juga ke aku, dua arah lah jadinya gitu. Jadi ketika aku membutuhkan mereka untuk melakukan A, B, C untuk di film ini, ya mereka juga bisa gitu dengan terbuka melakukan itu. Itu contoh sederhananya lah gitu. Mempelajari apa yang mereka suka. Sita sebagai sutradara perempuan, apakah pernah mendapat perlakuan tidak senonoh pada saat syuting? Ada dari Lutfi. Cut. Enggak, untuk standar aku belum sih. Jangan. Gak tahu ya, maksudnya kalau buat standar aku enggak gitu, karena aku juga tipikal orang yang jokesnya tuh kadang kayak jokes jelek, dirty talks gitu. Jadi buat standar aku sih enggak, tapi mungkin kalau untuk beberapa perempuan lain bisa jadi itu terhitungnya tidak senonoh. I don't know, but for me no. Ada stereotip bahwa perempuan akan membawakan pesan-pesan feminis pada film mereka. Nah, apakah Sita sendiri juga melakukan hal itu? Stereotype ada, tapi aku tidak selalu seperti itu. Aku ingin banget seperti Mbak Greta. Tapi salah satu film aku juga yang perkara di Koprok itu nggak ada ininya sama sekali kan, bahkan nggak ada perempuan, bahkan di film itu cuma satu ibu-ibu doang. Itu pun hanya ekstras. Jadi kalau buat aku pribadi sih sejauh ini mah masih ingin mengeksplor gitu, belum ingin yang bahkan kayak feminis or something. Aku juga kadang masih justru aku tuh lebih ingin ke keadilan aja sih, maksudnya kayak kesetaraan antara perempuan sama laki-laki gitu sejauh ini ya. Apa hal terberat yang dirasakan sebagai sutradara perempuan? Ketika kita sedang proyekan waktu lagi period, itu susah banget anjir. Kayak aku pernah ngalamin ini, dan jadinya tuh kru tuh pada ngeluh ke aku. Untungnya waktu itu krunya ngomong langsung gitu ke aku, Sita kamu mudian banget dan segala macam gitu kan. Aku nggak mungkin bilang-bilang kalau aku lagi period ya. Cuman ya ternyata sengaruh itu hormonnya gitu, dan itu tuh jadi ngaruh juga ke kinerja aku ataupun cara
penyampaian aku ke mereka dan segala macamnya lah gitu. Waktu itu bener-bener literally semua kru tuh pada ngomong gitu ke aku. Dan waktu itu karena akunya juga masih period, ketika diserang kayak gitulah, karena waktu itu aku merasanya seperti diserang ya, karena waktu itu lagi forum discuss, satu orang ngomong gitu, semua langsung kayak iya Sita kamu moodian banget, iya kamu moodnya gini-gini gitu kan. Aku ngerasa kayak apa ini. Di situ juga aku jadi baper lagi gitu, ke bawah suasana lagi, ke bawah perasaan lagi gitu, kayak oh ternyata nggak bisa ya gitu, bener-bener kalau selama ini aku rasain ya, menjadi perempuan tuh tidak bisa benar-benar apa adanya gitu. Ada yang harus kita sembunyikan, ada yang harus kayak kita tuh pretend to be okay. Gak bisa gitu kita kayak asal misalkan having an attitude to people gitu kan. Karena gak semua orang juga mengerti kayak gitu. Salah satunya kalau lagi period, terus harus apalagi kalau lagi syutingnya ya. Terus selain itu lebih ke karena memang budaya yang sudah berkembang di Indonesia tuh patriarkinya tuh sangat kental sekali. Jadi things tuh lebih ke kayak perlakuan cowok ke ceweknya tuh kadang kalau yang belum terlalu kenal sama aku gitu, ada yang nggak mau dengerin aku, kayak ngapain gitu dengerin cewek kayak gitu. Ada lah beberapa yang bahkan diam-diam misalkan di belakang kayak yang ngomongin aku juga lah gitu, yang enggak dan bawa-bawa gender gitu. Terus yang ada juga yang kayak bilang ini sebenarnya sederhana sih, tapi ada yang bilang kayak gini nih, nggak mau disutradarain sama cewek tuh misalkan marah-marah terus kayak gitu. Terus salah satunya aku juga pernah mendapatkan perkataan seperti itulah, dan sedihnya adalah aku dengar itu tuh dari orang lain dulu gitu, bukan dari orangnya langsung kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh having problem sama mood perempuan gitu, padahal mah aku yakin semua perempuan mau setomboy-tomboynya tuh cewek, basicnya perempuan memang begitu, pasti ada gitu samanya kayak gitu. Baik, itulah dia Limus Tanya Sineas bersama Sita Diani Puspa. Apakah kalian tertarik untuk menjadi sutradara film atau memilih menjadi anak teknis saja? Sampai jumpa lagi di Limus Tanya Sineas di episode selanjutnya.